Pada ulang tahun perusahaan yang kelima, aku menjual saham startupku, Capita Muzu Bebu Tanku, dan memutuskan untuk menikah. Setelah minum sampai pendarahan lambung, demi mengamankan kesepakatan itu, asistenku mengambil kreditnya dan menyebarkan rumor jahat, mengaku aku tidur dengan klien. Untuk menutup kesepakatan, dua rekanku yang bersumpah hanya akan menikahiku, malah merayakannya. Oh tidak. Minum terlalu banyak. Lambungku berdarah. Sophia Mitchell. Aku pendarahan lambung. Bawa aku ke rumah sakit. Kak Emily Carter, katanya kau jagoan minum. Dengan perut baja, kau tadi menenggak minuman. Seperti juara. Kenapa tiba-tiba berdarah? Lelah? Aku akan siapkan kamar di sini untukmu istirahat. Pulih dengan benar. Tapi jangan pedulikan aku. Mengambil kembali kontrak ini dulu. Tim sudah menunggu untuk merayakan. Apa maumu, Sophia Mitchell? Menurutmu apa? Cari tahu saja. Aku serius. Lambungku benar-benar berdarah. Bawa aku ke rumah sakit. Betapa menyedihkan. Penampilan rapuh ini benar-benar memikat pria. Pura-pura bodoh? Atau benar-benar pingsan? Ini menguntungkanku. Sayang sekali, dasar jalang. Maafkan aku. Di mana aku? Ya Chuan, apakah ini Presiden Carter yang kita kenal? Tidak pernah menyangka Presiden Carter bersikap begitu sopan di depan kita, begitu dingin dan tidak ramah, tapi berpesta liar sih secara pribadi. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Jika bukan karena Presiden Carter, kita tidak akan bisa mendapatkan pesanan besar Tuan Foster tadi malam. Tidak mungkin. Jadi hasil kinerja kita datang dari Presiden Carter yang bermain permainan ini ya, tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu, ITU Sophia Mitchell. Saat aku mengalami pendarahan lambung, dia membawaku ke sini dan mencuri kontrakku. Hari ini aku umumkan kepada semua orang, Sophia Mitchell, asistenku, mendapatkan kesepakatan terbesar tahun ini, melalui kemampuannya sendiri. Mari kita beri selamat padanya. Terima kasih, Tuan Bennett. Setelah berdiskusi dengan Tuan Lucas, kami secara resmi mempromosikan Sophia sebagai manajer penjualan. Sungguh mengesankan ya, dia baru di sini 2 bulan, sebagai magang, namun kok mencapai kesuksesan besar ini. Sophia. Mencuri pesananku saja sudah cukup buruk. Tapi menyebarkan fitnah tentangku? Kak Emily, aku tahu kesepakatan besarku semalam membuatmu iri, sih, tapi memukulku itu berlebihan, dong. Emily, kehilangan kesepakatan dan bolos kerja, tidak perlu menargetkan Sophia seperti ini, kok. Emily, kami tahu apa yang kau lakukan semalam. Apa yang kau lakukan di hotel dengan Direktur Ethan? Semalam aku minum sampai pendarahan internal kok. Demi mengamankan kesepakatan itu, jangan sebarkan gosip tanpa tahu kebenarannya. Emily, kami semua sudah lihat fotonya. Berhenti dengan kebohonganmu itu. Kau minum 8 gelas dalam satu malam. Berhentilah jadi korban, sih.
Emily Carter. Bertahun-tahun membangun perusahaan ini, minum-minum bisnis tak terhitung. Kami tahu kebenarannya, kok kenapa terus berbohong? Sophia pantas mendapatkan perayaan ini. Jangan rusak momennya, jangan ikut campur dong. Kau. Baik. Jika kau bersikeras kesepakatan ini, milik Sophia. Mari kita lihat dia mendapatkan yang lain sih. Emily, kau sudah terlalu banyak, berhenti minum. Dia benar, kau tidak bisa dihancurkan, kok. Minum-minum ini harus dihentikan. Jika kita tidak mendorong sekarang, kapan lagi dong? Pada akhirnya, aku membangun masa depan ini untuk kita semua. Dan kau mengkhianatiku sih. Lucas, Vincent Parker. 5 tahun menopang kalian, menjadikan kalian pengusaha top, dan kalian memilih memihak sekretaris itu. Daripada kesetiaan Coop, mau saling menjatuhkan, aku akan melawan lebih keras. Nona Carter, perusahaanmu ini, selama 5 tahun, kau curahkan hatimu untuk ini, sekarang kau menjualnya, padaku tanpa ragu, sih? Kau mengajukan tawaran, yang tak bisa kutolak dong, syaratnya tak tertahankan. Lagi pula, aku sudah ikuti protokol kok, memberitahu Lucas dan cincin. 30 hari sebelumnya, diamnya mereka berarti, mereka melepaskan hak preemptif sih. Oleh karena itu, saham ini, jadi milikku untuk kuputuskan. Sejuk aku ya. Kau tidak mau, 3 hari lagi untuk mempertimbangkan kembali. Dong? Bahkan tidak 3 detik. Pak Daniel, keputusanku sudah final. Ibu, sudah selesai di sini. Urus detail pernikahannya ya. Pernikahan? Pernikahan apa? Pernikahanku. 10 hari lagi. Undangan akan menyusul. Emily, ini tidak lucu sih. Emily, kamu bercanda sih? Emily, Kamu serius mau pakai gaun pengantin? Kamu pikir pernikahan itu mainan anak-anak? Emily, dasar workaholic. Ya, kamu bahkan tidak punya pacar kok. Kamu mau menikah dengan siapa? bukankah kalian berdua bersumpah untuk menghabiskan hidup kalian bersamaku? APA. Sekarang setelah Sophia ada di sini, kamu mundur ya? Emily, pernikahan itu sesuatu yang butuh perencanaan matang. Benar, Emily. Meskipun kamu marah padaku, mencoba memprovokasiku, jangan berjudi dengan komitmen hidupmu sendiri. Emily, nikahi aku. Emily, kamu seharusnya menikah denganku saja. Ha. Dia bahkan tidak punya cincin kok. Emily, jika kamu menikah denganku, aku akan segera memberimu semua yang kumiliki. Emily, Dia hanya omong kosong. bohong. Samuel bohong. Tahu. Penipuan total. Aku tidak pernah meragukan ketulusan, tapi ternyata, Kichelazan bisa berubah dalam sekejap. Direktur Carter. Tuan Foster dari malam itu, ku dengar, dia sudah menikah. Tidakkah menurutmu ini tidak pantas, ya? Kamu menerobos masuk kantorku, tanpa aku akan menganggapnya sebagai kesopanan yang buruk, tapi mencuri kreditku, dan menyebarkan rumor keji, kamu tidak punya sopan santunnya, berkat kamu, seluruh perusahaan sekarang berpikir, aku tidur dengan klien. Direktur Emily, aku tidak menyangka rekan kerja akan bergosip seperti ini. Tapi kamu dan Tuan Foster malam itu. Kakap. Emily, jika kamu tidak ingin itu diketahui, jangan lakukan itu sejak awal. Rahasia-rahasiamu terbongkar, dan sekarang kamu melampiaskan amarahmu pada Sophia. Si? Emily, Sophia hanya peduli padamu. Tuan Foster ITU, usianya sudah cukup tua untuk jadi ayahmu. Bagaimana bisa kamu serendah itu menjadi simpanannya, kok? Aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Killier, Emily, jangan, kita laluan. aku, Keterlaluan,
Lucas, kita membangun bisnis ini bersama. Selama 5 tahun. Kamu meragukan integritasku. Tapi percaya, pada Sophia yang baru bergabung, 2 bulan lalu, siapa yang benar-benar keterlaluan? Emily, apa kamu sudah gila sih? Aku tidak akan membuang energiku untuk drama sampahmu. Killier, Emily, jika kamu tidak stabil secara mental, kamu tidak pantas berada di kantor ini, tahu. Camus, Kelua. Dan biarkan Sophia mengambil alih. APA, Ayo bawa Sophia, pindah ke sini. apa sih? Vincent Benar. Sebagai sekretaris kita, dia seharusnya bekerja lebih dekat dengan kita. Ini akan meningkatkan efisiensi kerja. Saya akan memberitahu semua orang sekarang. Semuanya, kemari. Mulai sekarang juga, untuk merampingkan operasi. Sophia akan ditempatkan di kantor Emily. Selamat, Sophia. 2 promosi dalam 3 hari. Bagikan keberuntungan kariermu. Kok dia bisa seberuntung itu? Ini terasa tidak pantas. Dia kan baru lulus. Baru lulus kuliah, 2 bulan bekerja, kok dapat kantor setingkat CEO? Luar biasa, ini benar-benar melanggar semua norma. Benar, Iya kan, Vanguard? naik terlalu cepat. Pak Bennett. Salah saya karena fokus pada penyelesaian kesepakatan itu. Daripada mendukung Emily, saya tidak pantas mendapatkan kantornya. Tidak bisa menghadapinya lagi. Saya mengundurkan diri. Emily Carter, lihat APA yang kau perbuat padanya. Kemasi barang-barangmu sekarang, dan tinggalkan kantor. Saya tidak akan mentolerir fitnahmu terhadap karyawan baru. Sepertinya, Sudahlah, Emily. Cepat berkemas. Jangan mempermalukan Sophia di depan semua orang. Aku tidak sanggup lagi. Tunggu, dia menuju ke atap. Ya ampun, apa dia akan melompat? lihat ini, bagaimana menurutmu tempat ini? Emily. Mulai sekarang, ini akan menjadi ruang kantor baru kita. Sempurna. Dengan begini, kita bisa merekrut lebih banyak staf dan mengembangkan perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Emily. Dengan ini saya nyatakan, ini akan menjadi kantor pribadimu. Lucas dan aku akan berada tepat di sebelah, dan kami akan selalu ada di sini untuk melindungimu. Zetuyu. Kami akan selalu mengawasi Emily. Ayo pergi. Emily. Ini hanya pindah kantor, bukan pindah rumah. Kenapa lama sekali? Aku akan pindah hari ini kalau begitu. Puis sekarang, Kak Emily. Maafkan aku tidak harus mengambil kantormu. tidak apa-apa. Kalau kamu mau, aku dengan senang hati memberikannya padamu. Bahkan, aku akan menyerahkan posisi manajer umumku. Bagaimana kedengarannya? Emily. Kenapa sarkasme ini? Ini hanya ruang kantor. Kenapa membuat keributan seperti ini? Aku sudah menjual sahamku. Kenapa aku menginginkan Cantor GM? Aku tidak bersikap picik. Aku benar-benar tidak peduli. Perhatikan nada bicaramu. Tidak peduli. Sophia. Aku akan mendekorasi kantormu sendiri. Hai. Jangan pergi dulu. Kita akan makan malam nanti untuk merayakan kantor baru Sophia. Merayakan pindah ke kantorkumu? Emily. Perhatikan caramu berbicara pada Sophia, atau akan ada konsekuensinya. Mari kita doakan Sophia mendapat promosi jabatan. Terima kasih. Tunggu. Ada rekan kerja yang tidak datang. Emily, kamu cari mati? Ya? 2 rekan kerja tadi sore. Di mana mereka? Kau bilang mereka. Karena mereka membangkang. Lucas dan aku yang perintahkan. Saya sudah dipecat. Aku hanya ingin mereka tahu, jika mereka melawanku, aku pasti akan membuat mereka di industri ini tidak bisa berkecimpung. APA, kamu melampiaskannya atas nama Sophia. Dipecat, karyawan lama perusahaan. Trik ini seperti memberi contoh agar yang lain jerah. Ini untuk mencegah orang lain memberontak padaku. Dan memberontak. Maksudnya, bukankah begitu?
Bukankah kamu yang mengajarkan itu? Oh, Emily. Jadilah wanita yang belajar. Beradaptasi. Hari ini adalah perayaan Sofia. Terakhir kali kamu di hotel bersama Tuan Foster. Kamu tidak datang. Kali ini harus berhasil, memberinya ucapan selamat. Iya. Kalau bukan karena Sophia kali ini menangani klien. Berapa banyak yang harus kamu korbankan? Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Emily selalu memasang wajah seperti itu, benar-benar tebal muka. Semuanya seperti ini. Dia masih bisa bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Lucu sekali. Dia merayu Queen satu persatu, mendapatkan klien. Benar-benar tidak punya malu. Berani bicara omong kosong lagi. Percaya atau tidak, aku akan mencabut lidahmu. Emily, mau melakukan apa? Kamu mengintimidasi Sophia hari ini. Hampir membuatnya ingin pergi. Aku belum memintamu untuk meminta maaf. Emily, kamu masih berutang minuman pada Sophia. Hari ini, acara kebersamaan grup perusahaan kita. Kamu tidak minum, juga harus minum. Dia itu barang. Juga pantas aku memberinya ucapan selamat. Emily, kamu menjilat untuk naik jabatan. Beraninya kamu meremehkan Mandi, beraninya kamu meremehkan Sophia, jadi, kamu tidak mau minum ya? Ini, biar aku suapi. Presiden Emily, terima kasih sudah membiarkanku menempati kantormu. Terima kasih sudah menyerahkan kantormu. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Untuk memberiku lebih banyak lagi. Kalau begitu, aku harap kamu segera menjadi istri bos. Kamu hanya minum sedikit. Untuk APA kamu berpura-pura? Aku baru saja keluar dari rumah sakit karena pendarahan lambung. Beraninya kamu memaksaku minum? Tidak bisakah kamu mencari alasan yang lebih bisa dipercaya? Kamu sudah minum bertahun-tahun. Aku belum pernah melihatmu pendarahan lambung. Emily, aku hanya membiarkanmu minum kurang dari sebotol. Kamu itu orang yang bisa minum tanpa henti. Tidak mungkin sepra itu kan? Emily. Ada begitu banyak klien. Hanya untuk satu pesanan. Apakah itu sepadan? Emily. Menunggumu melewati masa-masa tersulit dalam memulai bisnis ini. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku hanya akan menikahimu. Emily, saat kamu minum di hari biasa, kamu hanya bersikap lemah untuk menarik klien pria. Dia hanya mencoba menjaga muka. Dia berpura-pura. Presiden Emily, apapun metode yang kamu gunakan untuk mendapatkan pesanan, kamu adalah pahlawan perusahaan. Kami akan berterima kasih atas kontribusimu. Emily, apa kamu tidak punya malu? Sophia sangat setia padamu. Kenapa kamu terus mengganggunya? Datang dan minta maaf sekarang. Kamu harus minta maaf. Tangan gadis itu terbakar. Bagaimana jika meninggalkan bekas luka? Ada APA? Kamu mau memukul seseorang tanpa minta maaf? Kamu mau memukul seseorang? Tuan Bennett. Presiden Emily juga tangannya terbakar. Sakit. Kamu pantas mendapatkannya. Ini tidak akan terjadi jika kamu tidak ceroboh. Kamu adalah musuh terburukmu sendiri. Kamu menjijikkan. Minta maaf dan keluar. Sekarang. Minta maaf? Tidak akan pernah. Aku tidak akan mempermalukan diriku lagi. Tuan Bennett, aku baik-baik saja. Kamu seharusnya fokus. Mengantar Presiden Emily ke rumah sakit. Tangan wanita itu penting. Ini benar-benar sakit. Lihat dia. Sudah sepantasnya dia begitu. Emily, tidak bisakah kamu menjaga barang-barangmu sendiri? Berhentilah jadi ceroboh. Apa Lukas dan aku harus selalu membereskan kekacauanmu? Emily, apa masalahmu? Setelan jas pesanan khusus ini adalah hadiah dari kami berdua. Benar. Dulu kalian berdua berebut. Pakaian saya apa yang akan kupakai setiap hari. Emily. Kenapa kamu memakai pakaian Vincent? Sepanjang minggu ini, apa kamu tidak suka pilihanku? Tentu saja aku suka. Kalau begitu, coba pakaian baru ini. Jika kamu tidak suka, aku akan membuangnya. Aku suka pakaian yang kamu berikan sebelumnya.
Tapi itu tidak pantas untuk kantor. Lucas, kita sepakat soal persaingan yang adil. Sekarang kamu melakukan ini, aku akan membuang pakaian ini sekarang. Tunggu. Tapi sekarang mereka ternoda. Sama seperti niatmu. Hati yang rusak. Pantas dibuang. Emily, kendalikan kehidupan pribadimu. Ini merusak reputasi perusahaan. Kalau aku ingat, bukankah foto-foto ini diambil olehmu dan Lucas? Untukku? Bukankah kalian berdua harus mengevaluasi kembali tindakan kalian? Omong kosong, Lucas dan aku seharusnya melarangmu masuk kantor. Pasti kamu sendiri yang mengunggah foto-foto itu. Jangan masak kerja sampai masalah ini. Rita. Baiklah, mulai sekarang, kita berpisah jalan. Tunggu kau. Emily. Apa maksudmu? Emily, berhenti di situ. Emily, mau kemana kau? Ke bandara. Aku akan menikah di Capital City. Apa katamu? Emily. Emily. Oh, gadis kecilku yang bodoh. Kau punya kehidupan sempurna di kalangan elit Beijing, tapi kau membuangnya begitu saja. Untuk mengejar fantasi startup, kau menciptakan kesulitan yang tidak perlu. Apa kau tidak melihatnya? Mitramu mendapatkan semua keuntungan. Emily, mereka sangat mengagumimu. Sekarang kau akan menikah. Pasti mereka patah hati? Bu, jangan berlebihan. Kami tidak lebih dari sekadar mitra bisnis biasa. Aku sudah menjual sahamku sekarang. Tidak akan ada lagi kontak dengan mereka. Emily, tidak ada masalah, kan? Kenapa tiba-tiba setuju menikah dengan Nathan? Menurutku ini mencurigakan. Jangan buat keputusan ini, karena dendam. Donggar, sayang, jika kau benar-benar peduli pada mereka, kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Aku akan membatalkan pertunangan Mazak et Silmu. Dengan Nathan, meskipun itu melanggar janji kita. Ayah. Ibu, aku memang kekanak-kanakan sebelumnya, membuat kalian khawatir. Tapi keluarga Foster dan Charter selalu terhubung. Pernikahan ini memperkuat aliansi strategis antara grup Charter dan grup Nathan, menguntungkan kedua keluarga. Anak baik, kedewasaanmu membuatku bangga. Nathan. Emily. Kamu terlihat tidak sehat. Sakit perut lagi? Biar kuantar ke rumah sakit. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Itu tidak bisa diterima. D. Foster Medical Center Kami punya ahli gastroenterologi terbaik. Aku akan mengatur semuanya dengan baik. Ke rumah sakit. Proyeknya sekarang jadi tanggung jawabmu. Kalau begitu minum saja sendiri. Emily, kita dapat kontraknya. Benarkah? Akhirnya berhasil. Kau minum terlalu banyak. Kami akan membawamu ke rumah sakit. Tidak perlu, Sunggu. Aku hanya perlu istirahat yang cukup. Bukan pilihan. Kau harus periksa ke dokter. Tidak, aku tidak mau. Keras kepala, ya? Aku tidak mau pergi. Cepatlah. Aku menolak pergi. Jangan khawatir, Emily. Bertahanlah. Kita hampir sampai di rumah sakit. Nathan, jika kesehatanku yang buruk mengganggumu, kita bisa membatalkan pertunangan. Ini semua salahku.
Seharusnya aku tidak memaksakan pertunangan itu. Kalau tidak, Kau tidak akan kabur sejauh ini, dan menderita begitu banyak. Emily, apa rencanamu? Pesanan yang didapat Sophia. Kau sabotase, kan? Kenapa Direktur Zhang melanggar kontrak meski ada penalti? Jangan bilang kau juga tidur dengannya. Emily, sadarkah kamu apa yang kamu lakukan? Adalah menggali kuburanmu sendiri? Apa kamu gila? Sir, biarkan aku keluar sekarang juga. Lucas, kamu yang gila di sini. Bukankah Sophia yang menutup kesepakatan itu? Pergi ganggu dia saja kalau begitu. Bukan urusanku sama sekali. Emily, ini jelas-jelas menyangkut dirimu. Kita membangun perusahaan ini dari nol. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, tapi segera hubungi Direktur Zhang. Kontrak ini harus tetap bersama perusahaan kita. Vincent, apa masalahmu? Apapun yang terjadi, apa tepatnya yang harus kulakukan? Apa aku harus menjelaskannya satu persatu? Apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Lalu kenapa memaksaku melakukannya? Vincent, di mana keberanianmu? Aku selalu yang minum-minum dengan klien. Untuk mengamankan kesepakatan. Melihat kembali sekarang, aku menghadapi semua badai di luar. Sementara kalian berdua hanya memainkan peran pendukung di kantor. Kalian benar-benar hidup mudah. Dengarkan baik-baik. Perusahaan ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Berikan kekacauan kalian sendiri. Emily, jika kamu bisa mengamankan pesanan ini kembali, kantor manajer umum akan tetap menjadi milikmu. Aku sudah menjual saham perusahaanku. Kenapa aku harus peduli tentang posisi manajer? Emily, kembalilah sekarang juga, dan ambil kembali saham-saham itu dari Daniel. Ambil kembali segera. Mimpi saja. Emily, istirahatlah dulu. Aku akan panggilkan dokter. Nathan, terima kasih. Kita akan segera menikah. Tidak perlu formalitas. Hai Daniel, Lucas dan Vincent. Tahu tentang penjualan saham itu. Mereka mungkin akan membuat masalah. Perhati hatilah. Kenapa repot-repot? Kamu sudah pergi. Berhentilah mengkhawatirkan ini. Demi kesopanan dasar, aku tidak ingin kamu menderita. Segera setelah mengambil alih. Anggap saja ini peringatan. Tidak perlu khawatir. Biarkan kedua jenius itu belajar dari kesalahan mereka. Ketika mereka datang memohon, mereka akan sadar apa yang telah mereka hilangkan. Emily, bergabunglah dengan perusahaanku. Kita akan membagi saham 50-50. Daniel, aku baru saja lolos dari kekacauan itu. Jangan seret aku kembali sekarang dong. Oh ya, mereka memecat beberapa staf senior beberapa hari yang lalu di perusahaan. Aku akan mengirimkanmu info kontak mereka nanti. Jangan khawatir, Emily. Selama aku di sini, aku akan memastikan perutmu baik-baik saja. Kok? Permisi, minggir. Paman dan Bibi Charter, Emily sudah selesai diperiksa, dan bisa pulang. Dasar nakal. Menurutmu bajingan itu bisa menangani ini? Dia tidak akan meledakkan dapur kita, kan? Tidak tahu. Emily punya masalah perut. Dokter secara khusus mengatakan, untuk menyiapkan hidangan ini untuknya. Baiklah, baiklah.
Lumeillon. Bu. Tapi aku benar-benar tidak bisa memutuskan. Siapkan pengganti di sini. Sungguh menakjubkan. Begitukah? Gaun-gaun ini, semuanya dirancang oleh Nathan sendiri. Terre que jus? Aku tidak pernah tahu Nathan berbakat seperti ini. Anak itu, Bucanla anak manja. Yang Kitakira. menikah dengannya, akan memberiku ketenangan, kok. Bu. Emily, tahukah kamu? Halaman depan hari ini di seluruh ibu kota. Semuanya tentang charter foster kita. Pernikahan aliansi. Mereka menghiasi dengan foto pernikahanmu. Terkekeh, aku yakin. Saham kedua keluarga akan meroket besok. Ya. Ada apa, sih? Brengsek itu. Apa yang terjadi di sini? Kok? Saya akan memberitahu pengacara kita. Kami akan menggugat bajingan itu sampai bangkrut. Dong. Ayah. Saham keluarga charter anjlok. Bahkan keluarga Foster juga terpengaruh sekarang. Aku harus menjelaskan ini pada Nathan. Jangan panik, Emily. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kok. Tepat sekali. Tapi aku tidak bisa membiarkan Nathan salah paham padaku, ya. Seperti Pengali Emas tak tahu malu. Emily. Aku tahu itu bukan dirimu. Nathan. TAPI. Aku belum menemukan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Kepercayaan tidak butuh. Pendulation. Paman Charter, saya sudah memberitahu polisi. Dengan pengaruh gabungan keluarga kita akan segera menangkap mereka. Bagus. Tuan Foster. Kami sudah melacak sumbernya. Dalamnya adalah Sophia Mitchell. Sophia Mitchell? Segera ajukan gugatan terhadap Sophia. Tunggu. Emily, aku baru tahu kau adalah putri bangsawan sosialita Beijing. Tolong jangan gugat kami, kasihanilah kami. Beraninya kau datang ke sini. Kalian berdua urus ini dulu. Aku akan mengurus sesuatu. Emily, aku tidak menyangka kesalahan Serbo Sofia akan menyakitimu separah ini. Bisakah kau tidak merendahkan diri ke levelnya? Dia baru di dunia nyata, masih banyak yang harus dipelajari. Lu Wenzhou. Sophia sekarang berusia tahun. Bukan far. Aku mentolerir dia mencuri pencapaianku. Menjara dia terlalu bersemangat. Tapi pensemeran nama berlengalang terhadapku. Aku bukan orang suci. Emily, ini pasti kesalahpahaman. Sophia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lihat baik-baik. Ini adalah bukti yang telah kukumpulkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hari saat Sophia menandatangani kontrak, dia bisa saja membawa Emily pergi. Tapi malah meninggalkannya di hotel. Dengan alasan dia kehilangan kartu identitasnya. Agar Direktur Zhang menemukannya. APA. Tapi, dia tidak pernah menyangka. Direktur Zhang akan melanggar kontrak. Sekarang kau mengerti? Beraninya dia, Lukas dan aku, selalu memperlakukannya dengan baik. Mengapa dia melakukan ini padamu? Mungkin kalian harus bertanya pada diri sendiri. Mengapa kalian tertipu oleh triknya? Tong. Kami tahu kami salah. Tolong jangan tinggalkan kami, dan menikahlah dengannya. Kami mempercayai orang yang salah, dan salah paham padamu. Tapi kau tidak benar-benar kehilangan api-apan.
Jadi tolong maafkan kami. Tidak ada kerugian berarti? Nggak ada kerusakan berarti kok. Aku sampai mabuk parah sampai pendarahan lambung tahu. Tapi kalian semua membiarkan Sophia menyebarkan gossip KG10 thank you. Kampanye pencemaran nama yang tak henti-hentinya terhadapku. Dan kalian menyebut ini tidak ada kerusakan berarti? Emily si peminum legendaris. Bagaimana bisa kau sampai dirawat di rumah sakit? Apa kalian tidak percaya perkataan Emily? Emily. Maafkan kami salah. Tapi perusahaan ini adalah pekerjaan seumur hidup kami. Apa kalian akan meninggalkannya sekarang? Kita bersumpah membangun kerajaan ini. Bersama-sama dulu, berjanji akan keliling dunia, setelah kita kaya raya. Sekarang kau sudah menikah, apa yang terjadi dengan rencana kita? Biar aku perjelas, aku sudah mentransfer semua sahamku. Kepada Daniel Cooper, perusahaan ini tidak ada hubungannya denganku sekarang. Pergilah keliling dunia, bersama Sophia kesayanganmu. Aku akan tinggal bersama suamiku. Emily, Daniel adalah musuh bebuyutan kita. Bagaimana bisa kamu pindah, Katia? Bahkan jika kamu meninggalkan perusahaan, seharusnya kamu mentransfer saham ke aku dan Lucas dong. Biar aku perjelas, tanda tangan segel pihak B sesuai hukum Weilau. Sejak kamu mengabaikan keberatanku dan memaksakan Sophia dipekerjakan tanpa persetujuanku, aku secara resmi memberimu pemberitahuan transfer ekuitas. Sayang sekali kamu mengabaikannya selama 30 hari tanpa tanggapan sama sekali. Berdasarkan peraturan hukum perusahaan, diamu berarti persetujuan. Aku tidak akan terus bekerja keras untuk kalian berdua lagi. Tidak ada lagi kompromi saat aku pergi. Itu tidak mungkin benar. Kami tidak pernah menerima apa-apa. Tepat sekali, Emily. Tidak ada email darimu di kotak masuk kami. Kalau begitu periksa folder spammu. Mungkin ada di sana. Ternyata ada di spam. Loh? Itu benar-benar di tempat sampah? Loh? Pasti Sophia sih. Sophia menghapus email-email itu. Agar kami tidak tahu apa kan? Kalau tidak, kami tidak akan pernah setuju dengan rencana transfer sahammu, ya. Benar-benar buta hukum kalian. Persetujuanmu tidak berarti apa-apa, kok. Tidak ada hukum yang menyatakan bahwa memulai bisnis bersama akan menghilangkan kebebasanku tahu. Kakak, daripada membuang waktu di sini, kenapa tidak cari cara untuk mendapatkan kembali kepercayaan ketua Zhang sih? Tapi dia hanya mengakui kamu. Loh. Emily, kami tahu kami salah. Perusahaan ini dibangun dari jerih payahmu. Jangan biarkan hancur dong. Kalau kamu benar-benar putus asa, percayalah memohon pada Daniel. Dia sekarang adalah pemegang saham perusahaan. Merendahlah padanya. Mungkin itu bisa menyelamatkan kapalmu yang tenggelam. Kamu tidak peduli dengan perusahaan, sekarang kamu malah mengungkit musuh bebuyutan kita. Daniel, di depan kita? Bahkan jika kamu meninggalkan perusahaan, bagaimana bisa kamu menghilang begitu saja dari kami, aku dan Lucas, seperti ini? Aku tahu, kamu kesal kami mendukung Sophia, tapi apakah ini balas dendam? TAPI. Kamu seharusnya tidak berjudi dengan peluang pernikahanmu ya. Pernikahan kalangan atas hanyalah kesepakatan bisnis. Kamu berjalan menuju neraka. Aku adalah dinasti. Tidak ada api neraka yang bisa menyentuhku. Tidak seperti kalian pecundang yang butuh wanita untuk minum. Demi keuntungan klien, suamiku benar-benar punya kemampuan tahu. Mengharapkan wanita minum untuk mendapatkan klien? Menyedihkan. Orang tuaku selalu bilang, aku punya penilaian buruk terhadap orang. Aku menolak mengakuinya saat itu. Tapi sekarang aku benar-benar melihat kesalahanku.
Melihat kalian berdua, kegagalan yang benar-benar tak berguna. Diperlakukan seperti harta. Memikirkan saja kalian, mendorongku untuk merayu Tuan Zhang. Untuk menyelamatkan kesepakatan bisnismu, membuatku muak sampai ke tulang. Ini semua salah paham. Bahkan jika kau benar-benar percaya, aku menggunakan penampilanku untuk menutup kesepakatan, itu tidak membenarkan, memaksaku memainkan peran ini. Emily, Kami tidak pernah bermaksud agar kau menangani bisnis secara pribadi. Kau Yang. Oh, sekarang ini salahku? Masih mencoba menjelek-jelekan aku? kalau tidak bisa bicara baik-baik, diam saja. Apa kau sadar betapa kejamnya kata-katamu saat ini? Berani-beraninya kau mengkritikku? Saat pertama kali aku mengusulkan ide ini, kau ada di pihakku. Kenapa diam saja waktu itu? Jadi aku penjahatnya. Dan kau orang Zuki? Ini semua salahmu. Setiap kali Emily bertemu klien, aku bersikeras menemaninya. Tapi apa katamu, menuduhku mencoba mencuri kesempatan. Agar persaingan yang adil ini terjaga, aku harus bermalas-malasan, sepertimu di kantor. Bukankah kau juga salah? Siapa yang takluk pada Sophia? Pada pantangan pertama? Mengaku dia perlu diselamatkan? Sophia. Apa aku mempekerjakan Sophia sendirian? Jangan pikir aku tidak tahu rencana licikmu. Selalu memanipulasiku, ya? Jangan khawatir, Emily. Aku akan melindungimu. Jika aku melihat kalian berdua lagi, kalian akan kuhajar setiap saat. Nathan. Jangan pikir menjadi pewaris manja keluarga Foster membuatku mundur. Emily, kamu lihat itu. Dia yang memukul duluan. Dia punya kecenderungan kasar. Tepat sekali, Emily. Aku tidak akan membiarkan dia mengintimidasimu. Jika dia menyentuhmu sedikit saja. Beraninya kalian berpura-pura jadi korban. Kalian berdua jelas-jelas saling adu jodos. Anjing gila berkelahi. Nathan Melandanjiku. Ini pembelaan diri. Emily. Setelah 5 tahun bersamaku, kamu akan menikah dengannya secepat ini? Nathan, kamu baik-baik saja? Emily, perhatianmu itu. Sepedon Dengen Depuculi. Serius? Sekarang, kamu bercanda soal ini? Lucas, apa hakmu? Sejak kapan kamu jadi pemeras Sekelai? Emily. Aku hampir tidak menyentuhnya. Bahkan tidak kena pukulan. Berhentilah memalsukan luka. Emily, ikut aku. Dia membawa masalah. Ini rumah keluarga Carter. Rumahku. Kenapa aku harus mengikutimu? Emily, 5 tahun hubungan kita. Apa itu kurang dari Nathan? Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Kita membangun bisnis ini bersama selama 5 tahun. Apa itu lebih buruk dari Sophia? Dan yang lebih penting, apa kita masih punya perasaan? Kalian bukan lagi temanku. Killier, dari keluarga Carter sekarang. Emily. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kita masih punya perusahaan ini bersama. Kamu mengorbankan 5 tahun masa mudamu untuk membangun bisnis ini. Bagaimana bisa kamu tega membiarkannya runtuh sekarang? Dia benar, Emily. Bahkan jika kamu menikah dengan pewaris manja keluarga Foster, jangan serahkan perusahaan ini begitu saja pada orang asing. Charter Group adalah milikku. Sebagai kalangan atas Beijing, kenapa aku peduli dengan perusahaanmu yang gagal? Emily benar. Dia akan menjadi pewaris Charter Group. Emily, aku punya hadiah pernikahan untukmu. Baru saja, aku menyewa pengacara terbaik Beijing untuk mengusir kedua bajingan itu dari perusahaanmu. Itu tidak mungkin.
Paman Carter. Apakah Anda punya kesalahpahaman tentang kami berdua? Kami tidak melanggar hukum apapun. Mengapa kami diusir? Benar, Paman Carter. Saya tahu Anda punya kekuasaan besar di ibu kota, tapi Anda tidak bisa begitu saja menindas kami seperti ini. Ayah, apa yang terjadi di sini? Kita harus berterima kasih pada Nathan untuk ini. Dia memberitahuku sejak lama. Anda mungkin tidak tahu. Kedua bajingan ini memalsukan pembukuan di belakangmu dan melakukan penggelapan pajak. APA. Lucas. Vincent. Aku sudah bekerja keras di luar, sambil mempercayakanmu untuk mengelola dengan baik operasional perusahaan. Beginikah caramu mengelolanya? Emily, kami hanya ingin keuntungan lebih. Bagaimana bisa kamu menyalahkan kami? Dia benar, Emily. Kamu juga mendapat untung dari ini. Berani-beraninya kalian menerima suap seperti itu. Apa keuntungan kita yang sudah ada tidak cukup? Apa kalian terobsesi uang? Mau masuk penjara? Emily, Jangan panik, kamu benar sekali. Jika kalian gagal membayar jumlah yang terutang kali ini, kalian akan masuk penjara. APA, Nathan Foster. Apa kamu tidak punya kemanusiaan? Apa kamu menargetkan kami hanya karena kami sudah bersama Emily 5 tahun dan menjadi dekat dengannya? Tidak. Tidak hanya kalian berdua yang akan masuk penjara, tapi Sophia kesayanganmu juga akan menyusul ke sana. Sophia juga ditangkap. Nathan, apa kamu bicara jujur? Sophia, dia benar-benar sudah divonis? Apa dia akan masuk penjara? Orang seperti dia yang tidak punya prinsip, hanyalah sampah yang mencemari masyarakat kita. Terlebih lagi, dia secara spesifik menyakitimu. Itu sama sekali tidak bisa kuterima. Mari, dia dikurang selamanya. Dan buang kuncinya. Kak Emily, aku bersumpah sudah belajar dari kesalahanku. Tolong katakan pada tunanganmu dan orang tuanya untuk mencabut tuntutan. Sophia, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah semua kebohonganmu, beraninya kamu muncul di hadapan kami? Sophia, akui saja dengan benar pada Emily, apa yang sebenarnya kamu lakukan. Tuan Muda Foster, Anda sudah tahu segalanya. Mengapa memaksa saya mengulanginya? Karena aku ingin Emily melihat siapa dirimu sebenarnya. Apa kamu akan bicara? Atau ditampar? Aku akan bicara, Tuan Foster, Kak Emily. Aku akui, aku mengincarmu sejak bergabung dengan perusahaan. Semuanya sudah direncanakan. APA. Sophia, kau sudah mengincar Emily sejak awal. Apa niatmu yang sebenarnya? Tuan Parker, mengapa Anda begitu kasar padaku? Hentikan omong kosongmu, bicaralah. Mengapa kau mengincar Emily? Tuan Parker, mengapa kau memukulku? Tuan Bennett. Berhentilah berpura-pura. Bicaralah kalau disuruh. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku melihat Kak Emily memiliki selera mode yang sempurna, kemampuan percakapan yang anggun, dan yang terpenting, baik Anda maupun Tuan Bennett menyayanginya. Bersaing untuk memenangkan perhatiannya. Aku iri. Mengapa dia mendapatkan semua yang tidak kumiliki tanpa berusaha sama sekali? Aku akan menggunakan segala cara untuk mengambil segalanya darimu. Annie de Lucy. Emily berasal dari kalangan elit Beijing. Kau tidak bisa bersaing dengannya. Legipula. Dia hanya membuat kesalahan. Membantu kalian para bajingan membangun perusahaan ini. Sekarang kalian mengkhianati kebaikannya. Minta maaf pada Emily sekarang. Nathan, aku tidak butuh permintaan maafnya. Emily. Apa kamu masih berencana memaafkannya? Tidak. Apa yang dia lakukan padaku, aku tidak ingin membahasnya lagi. Setiap kali itu diungkit, itu menyakitiku lagi. Aku hanya ingin dia pergi dari sini. Aku tidak tahan melihatnya. Emily, tolong aku. Cabut gugatannya, kumohon.
Aku tidak mau masuk penjara. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu. Pergi dari hadapanku. Bawa dia pergi. Emily, aku memohon padamu. Nathan, sekarang setelah semuanya beres, usir mereka semua. Aku tidak mau melihat mereka. Bagus. Penjaga. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini, Emily. Jika kami pergi, siapa yang akan mengurus perusahaanmu? Bukankah Daniel lebih baik dari kalian semua? Aku telah menyerahkan perusahaan-perusahaan yang direklamasi sepenuhnya kepadanya. APA. Emily, Daniel adalah musuh bebuyutan kita. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Memangnya kenapa kalau iya? Mulai sekarang, aku tidak perlu melihat kalian lagi. Munder. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami. Emily. Ayo kita menikah. Aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Sejak hari itu, kami hidup bahagia selamanya.